manusia atau orang yang mampu serba bisa. Cuman 3% dari miliaran manusia. Berarti 97%-nya apa? Orang yang harus fokus gitu. Mbak Vini siapa penyiar? Oh enggak, itu pedagang. Oh enggak, bingung gitu loh. Jualan sayurnya tanggung, jadi penyiarnya tanggung, ini semuanya tanggung gitu. Dan di pertemuan kali ini ada tema yang akan kita angkat gitu ya Mas. Betul. Ya, tentang ini apa ya, boleh dibilang judulnya gitu ya, pintu depan menuju karpet merah. Mungkin sedikit setelah mendengar itu kita terbayang itu seperti artis-artis yang menghadiri sebuah acara penghargaan gitu ya, mereka berjalan di karpet merah gitu. Iya. Tapi kalau dari Steven seperti apa Mas? Iya, jadi istilahnya memang filosofi karpet merah itu sejak zaman perang ya Yunani ya, dimana kesuksesan perang di kalangan Yunani, akhirnya mereka pulang dikasih karpet merah buat mereka karena telah sukses menjalankan misi perangnya gitu. Nah, dalam kacamata Steven merujuk bahwa setiap orang itu memiliki karpet merah. Karpet merah itu berarti jalur suksesnya. Setiap orang memiliki itu semuanya. Ya, maka Steven akan memetakan karpet merah sebagai jalan untuk istilahnya kita menjadi orang kehormatan bagi kesuksesan kita sendiri. Nah, ini jalur kita gitu. Jadi di sini kita berharap bagaimana dengan jalur sukses itu ya kita tahu ya, kita bagaimana mau kemana, harus seperti apa dan sebagainya. Ya, dan karena itu kadang-kadang kita nggak tahu ya Mas ya, karena ya, merah kita itu yang gimana gitu kan. Jadi kita juga nggak heran ya, dan kita nggak bisa nyalahkan juga. Misalnya kita menemukan seseorang yang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama harus ganti beberapa kali profesinya gitu ya, kan. Betul. Atau juga maaf nih ya, kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa ya Indonesia yang di Jerman. Jadi di Jerman itu mahasiswa yang sering ganti jurusan itu hanya Indonesia. Luar biasanya. Kalau di luar negeri mereka udah ambil jurusan tertentu, paling ganti ya cuma sekali, maksimal 2 kali. Tapi kalau dari mahasiswa Indonesia itu sering gonta-ganti jurusan gitu. Nah, ini artinya kita belum mengetahui persis sebenarnya jalur sukses kita di mana gitu. Kita hebatnya di mana gitu. Nah, sebelum masuk jalur sukses, kita sebaiknya mengenali pintunya ya, pintu untuk masuk jalur sukses itu yaitu mengenali jati diri kita sendiri. Jadi kita ini sebetulnya orang yang dengan kecerdasan apa, memiliki kepribadian seperti apa, terus kemudian jurusan pendidikan paling sesuai, paling tepat itu apa, profesi yang istilahnya sesuai dengan potensi atau kekuatan kita itu di mana gitu. Nah, disinilah pentingnya kita mengenali jati diri. Jadi pintu depan itu, yang dimaksud pintu depan adalah mengenali jati diri. Dan itu bisa didapat dari Steven ini ya? Iya, betul. Maka Steven ini akan membantu untuk memetakan itu ya. Bahwa kita bantu mengenali diri kita dan kita tunjukkan bahwa karpet merah Anda itu di sini. Iya. Gitu. Oke, dan sedikit kita mengulas, mungkin juga ada yang baru bergabung gitu ya, baru mendengarkan tentang Steven, bahwa untuk mengetahui jati diri di Steven itu bisa lewat sidik jari ya. Betul, ya. Jadi Steven itu sebenarnya sebuah konsep ya. Konsep pemetaan kecerdasan seseorang dan kepribadian seseorang. Cuma dalam hal ini, saat ini Steven bisa dikenali dengan bantuan sidik jari. Jadi scan ke 10 hidung jari. Dan hari ini masih dikembangkan untuk DNA. Mungkin besok itu tesnya cukup pakai suara aja. Misalnya gitu aja. Oh, tipe orang ini gitu. Jadi mungkin pakai yang dahem aja gitu. Ya udah tahu, oh ini tipe orang ini gitu ya. Semakin canggih iya. Ya. Keren
Sobat Cerita Anjing. Terus Mas, kalau kita sudah mengetahui gitu ya, dari Steven kita mengetahui menemukan jati diri atau karpet merah tadi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pasti ketika kita udah tahu bahwa kita memiliki kecerdasan, ya, memiliki karpet merah jalur suksesnya, yang harus kita lakukan yang pertama adalah stay on the track. Kita tetap berada di jalur karpet merah kita. Ya. Meskipun kita akan menghadapi tantangan dan godaan kiri kanan, bagaimana kita tetap di situ. Tidak ada kesempatan untuk kita keluar dari jalur itu, dari karpet merah itu. Karena apa? Karpet merah ini adalah jalur sukses. Di situ kekuatan kita, di situ kehebatan kita, di situ kita bisa nyaman, di situ kita bisa tumbuh. Ya maka tetap bertahan di situ gitu. Jadi itu kewajiban atau keharusan yang kita lakukan. Ketika kita udah tahu jati diri kita, udah tahu karpet merah kita, ya hanya itu, kita stay on the track. Ya. Jadi be expert in your way, jadilah ahli di jalur Anda. Ya. Gitu. Oke. Cuman kadang-kadang tadi kan Mas mau bilang walaupun godaan kanan kiri gitu ya, karena apa yang mungkin sudah di jalur merah kita, kadang-kadang itu ini orang menganggapnya mungkin kalau dulu zaman dulu ya itu mungkin di bidang seni atau apa gitu ya. Kalau sekarang memang sudah luar biasa. Nah, apa yang kamu dapatkan dari itu? Mending profesi itu apa gitu. Mending kamu di sini, ini sudah jelas mapan bla 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 gitu kan. Nah, iya, jadi ASN gajinya jelas. Padahal mungkin di ASN sudah ada ini apa namanya peluang gitu ya, peluang besar. Ngapain kamu beli di situ? Nah, itu seperti apa, Mas? Ya memang sebetulnya profesi itu harus dimaknai, bukan pekerjaan. Ini banyak orang yang keliru mendefinisikan. Kalau pekerjaan dengan profesi berbeda, karena kita dari pekerjaan itu mendapatkan income. Betul. Tapi kalau dari profesi nggak hanya itu. Jadi profesi itu adalah panggilan jiwa kita. Di situ kita nyaman. Ada kepuasan. Ya, profesi itu di mana di situ pertumbuhan kita. Ya. Dan kita mendapatkan income dari profesi itu yang akhirnya kita tetap bertahan di profesi itu. Dan kita tidak bisa tergantikan dengan bidang-bidang lain karena itu sudah jadi profesi. Maka dari situ sebetulnya setiap profesi itu memiliki perspektif masing-masing. Tidak ada satu profesi yang tampak yang paling menjanjikan. Betul. Ya, karena semuanya sudah. Jadi versinya orang ASN bahwa ASN itu paling nyaman, tapi versinya kaum entrepreneur maka menjadi entrepreneur itu paling nyaman gitu. Jadi kenapa kok begitu? Kecenderungan kita menjalani satu profesi belum sampai expert sudah pengen pindah profesi lain. Itu yang sering dilakukan. Dan dalam pemilihan profesi kita hanya ikut tren. Contoh ya. Ini tren ini berangkat mulai dari pemilihan jurusan. Ketika anak-anak SMP mau ke SLTA, mereka pilih SMA untuk jurusan bahasa, IPA, IPS, atau agama, atau di kejuruan, engineering atau yang lain. Nah, melihat tetangga dan temannya ambil jurusan itu, ya kita bondong-bondong ikut jurusan itu. Gitu. Tapi kita nggak memperhatikan. Nah, potensi kita di situ ada nggak ya? Istilahnya kita bisa tumbuh nggak? Kita punya bakat di situ nggak? Nah itu yang nggak dipikirkan. Sehingga apa? Ketika menjalani itu nggak nyaman, nggak bisa bertumbuh, akhirnya dianggap profesi tertentu tidak menjanjikan. Gitu. Terus yang selain itu juga tidak dilihat. Sekiranya untuk beberapa tahun yang akan datang, bagaimana untuk profesi ini? Karena udah banyak ya, beberapa profesi udah mulai tergerus ya. Misalnya peran ekspedisi dulu surat, sekarang nggak ada. Mungkin zaman kita itu pacaran pakai surat gitu. Sekarang nggak zaman itu. Itu zaman old sudah. Nah ini begitu pula dengan profesi. Kita harus benar-benar mampu ya mencerna peluang apa yang ke depan itu lebih prospektif. Ini secara profesi. Jadi intinya bahwa
profesi itu semuanya memiliki konsekuensi dan prospek masing-masing. Gitu. Baik, Mas Umam, kita rehat sejenak ya. Ada beberapa iklan yang harus kita dengarkan terlebih dahulu. Dan Sobat Semut Tanjung, Anda juga bisa bergabung kok bersama kita ya. Tentunya mungkin Anda ingin bertanya lebih jauh tentang Steven ini, silahkan. Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp ya di 082245824182. Sekali lagi 082245824182. Iya, 102,3 Seru Tanjung, kebanggaan Banyuwangi. Seru Tanjung semakin beda. Kita lanjut kembali sama Seru Tanjung, Simfoni Keluarga, sahabat stay di rumah tangga dan wanita bekerja. Dan juga kita masih ngobrol bersama Mas Umam dari Steven gitu ya. Tentunya dengan Steven kita akan bisa lebih mengenali diri kita, karakter kita seperti apa, sehingga kita nanti bisa lebih fokus ya Mas ya, untuk menentukan tujuan khususnya juga dalam karir gitu ya. Terus juga mungkin dalam hubungan keluarga gitu ya. Oke. Yang pasti di Steven ini benar-benar membantu kita untuk menentukan pilihan yang tepat. Betul ya. sekali. Nah, Mas, memang sih untuk katakanlah karir atau pendidikan gitu ya. Orang memilih A, belum tentu A itu cocok untuk kita. Betul ya. Orang memilih di A sukses, belum tentu kita nanti bisa sukses. Nah, kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya memang hidup pilihan. Betul. Life is choice ya. Yes. Terus ya memang pada dasarnya kita merujuk pada yang 5 tadi ya, bahwa setiap orang sudah diciptakan dengan potensi terbaiknya. Maka kita ada potensi untuk sukses di jalur yang 5 itu. Istilah kita itu 4 1 bahagia. Ta yang pertama adalah harta. Ada orang yang memang jalur suksesnya adalah dengan menambah aset, dengan dagang, perdagangan. Nah ini mereka lebih bagus gitu. Ada juga ta yang kedua adalah tahta. Ada orang yang dengan kemampuan manajerial shiftnya mereka bisa tumbuh dan sukses di bidang itu. Ada ta yang kedua adalah kata atau ilmu, ide. Ada orang yang memang secara keilmuan, ide, kemampuan kreasinya itu luar biasa. Di situ jalur suksesnya. Ada ta yang selanjutnya adalah cinta. Ya, cinta bukan berarti yang istrinya banyak gitu. Tapi ini lebih ke popularitasnya ya. Jadi kemampuan mereka dalam komunikasi dan sebagainya itu memiliki pengaruh yang kuat dan mampu untuk menjadi leader di beberapa bagian. Di situ jalur suksesnya. Ada yang bahagia. Jalur bahagia ini adalah jalur perang. Bagaimana orang dengan tipe ini memiliki jalur sukses dengan seberapa perannya gitu. Peran dan fungsinya di lingkungan, di tempat kerja gitu ya. Istilah kita orang yang paling bagus dalam hal menjadi wakil manajer, menjadi posisi second ya, terserah itu posisinya apa, dan ini dengan perannya itulah mereka memang benar-benar kuat ya dan menjadi jalur suksesnya. Nah disitulah akhirnya kita konsisten enggak ya dengan jalur sukses kita. Lagi-lagi itu konsistensinya. Ketika kita sudah memiliki potensi dan sama Tuhan dikasih jalur sukses di bidang ta misalnya, yang pertama harta ya, artinya kita sukses memiliki potensi sukses di perdagangan, di apoteker, kemampuan bahasa dan sebagainya. Kita mau nggak konsisten di situ? Atau kita ikut-ikutan tren aja, lagi musim musim A kita ikut A, musim B kita ikut B. Akhirnya apa? Kita tidak dikenal. Misalnya Mbak Vini siapa ya? Kalau Mbak Vini, penyiar Seru Tanjung. Itu bagian dari expertise kita gitu. Oh berarti apa? Kita konsisten dengan potensi kita gitu. Istilah kita brand kita apa gitu. Jadi banyak dari kita nggak konsisten dengan brand kita sendiri gitu. Ya, jadi ketika disebut Mbak Vini apa gitu,
Vini banyak di dunia ini kan gitu. Nah, ketika Mbak Vini yang di sini identiknya dengan apa? Orang udah istilah pikiran bawah sadarnya sudah mengarah kemana gitu. Oh, penyiar Sri Tanjung. Oh iya, itu enak itu kalau siaran ini dan seterusnya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bagian dari konsistensi kita terhadap bakat kita gitu. Jadi disitulah yang sebetulnya yang harus kita pahami bersama, kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Karena orang-orang gagal itu cenderung pertama tidak tahu dengan dirinya sendiri. Aku ini bisa apa, aku hebat di mana, harus bagaimana dan sebagainya. Prospekku nanti kayak apa. Jadi kegalauan demi kegalauan itu tetap terjadi. Kedua, ada orang udah tahu jati dirinya bahwa aku ini hebatnya menjadi seorang presenter, menjadi host, menjadi penyiar gitu. Tapi karena tekanan dari lingkungan sekitar, emang apa prospeknya jadi penyiar, akhirnya kita goyah, kita nggak konsisten dengan bakat kita gitu. Akhirnya kita nggak bisa menjadi sukses karena kita sendiri sudah nggak konsisten dengan jalur kita sendiri gitu. Jadi intinya kita kenali lebih dulu dari kita ketahui dulu siapa kita bakatnya di mana gitu ya. Dan yang belum tahu tentang itu bisa minta bantuan di Stevie ya. Kemudian kalau sudah tahu harus konsisten ya, harus fokus. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena bicara fokus di dunia ini hanya 3% manusia atau orang yang mampu serba bisa. Cuman 3% dari miliaran manusia. Berarti 97%-nya apa? Orang yang harus fokus. Tidak ada satu orang yang bisa hebat dalam banyak hal dalam satu waktu. Ya cuma 3% itu sebetulnya gitu. Misal nih kita hebat sebagai presenter, juga hebat dagang, semua dihebatkan gitu. Mungkin enggak kita akan hebat di situ, enggak. Karena semuanya akan tanggung gitu. Gitu. Mbak Vini siapa penyiar? Oh enggak, itu dagang. Oh enggak, bingung gitu loh. Jualan sayurnya tanggung, jadi penyiarnya tanggung, ini semuanya tanggung gitu. Jadi fokus satu hebat artinya kita manfaatkan energi kita, waktu kita untuk mengembangkan mesin kecerdasan kita, untuk mengembangkan bakat kita, agar kita benar-benar bisa expert di satu bidang. Kita tidak istilah orang-orang Jawa nyebutnya itu kemerungsung gitu ya. Jadi sok-sokan pengen semuanya dikuasai gitu ya. Ya konsepnya apanya istilahnya palu gada, apa lu minta gue ada. Jadi kita memaksakan diri untuk hebat di situ gitu. Kan palu gada besi kuning itu ya bukan ya? Kejauhan deh. Jadi itulah yang menyatakan bahwa riset membuktikan hanya 3% orang yang hebat dalam banyak hal. Jadi 97%-nya hanya fokus mengembangkan satu bakatnya, satu mesin kecerdasannya. Disinilah karpet merah kita. Jadi satu aja, fokus di situ ya, karena Anda bukan minat jinggo ya. Malu gak ada tadi ya. Jam 8:31 gak berasa ya Mas ya. Kayaknya cepet banget, dan sekarang memang sudah saatnya untuk iklan lagi sama Sri Tanjung ya. Maaf sabar dulu. Tetap di 102,3 Sri Tanjung, kebanggaan Banyuwangi. Menemani Anda langsung dari kawasan Candi 132 Rogo Jambi. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini sepertinya sesi terakhir untuk ngobrol bersama Mas Usman dari Steven ya. Mas Usman tadi kita disarankan untuk lebih fokus gitu ya. Jangan semua dihayu aja, palu gada gitu ya. Apa yang lu minta gua ada. Jangan sampai seperti itu, mentang-mentang apa ya, lagi ada peluang jadi aji mumpung kayak gitu ya. Kan kadang orang seperti itu ya Mas ya. Ibaratnya mungkin lagi tenar gitu, ada kan seorang yang lagi terkenal, akhirnya sabet sana sabet sini sabet sana gitu kan, itu malah yang sebetulnya nggak bagus. Jadi Steven itu melihatnya begini, ada banyak hal bidang kehidupan yang sebetulnya bagusnya itu memang kita fokus satu hebat. Misal kita bidang
yang paling sederhana ya untuk kita kita bahas ya, atau yang paling familiar ya, bicara soal karir ya, profesi ya. Ketika kita berusaha untuk menjadi semua bisa, semua hebat di bidang itu, satu memang energinya cukup luar biasa, menguras. Betul. Ya mungkin kita 24 jam sehari itu nggak cukup ya untuk memaksimalkan semuanya gitu. Yang kedua, ini sebetulnya sebuah jalan yang panjang ya, untuk kita mampu atau bisa menguasai banyak hal atau semua bidang gitu. Terus kemudian berliku, melelahkan, dan mungkin juga ini membuang banyak energi ya. Ini cost kita tinggi, dan sayangnya kita akhirnya memunculkan teka-teki. Nanti bukan laki kita ya, keberuntungan kita ya, nanti di yang mana gitu ya. Udah coba semua aja, nanti kan kelihatan ketika udah dewasa, kamu tahu kamu nanti keberuntungan kamu di mana. Kenapa kok kita yang nggak berusaha mengubah nasib kita dulu gitu loh. Jadi kita sama Tuhan itu dikasih kesempatan untuk mengubah nasib kita, keberuntungan kita gitu. Dan Tuhan udah kasih modal nih, ini jati diri kamu, ini potensi kamu. Jadi kalau kamu beruntungnya di jalur ini, jadi ya udah kamu stay di situ aja gitu. Kenapa kamu harus banyak mencoba gitu? Fokus aja di situ. Kamu nggak lelah, kamu nggak banyak energi, terus kamu kan nggak gambling itu, istilahnya kamu kan nggak muncul teka-teki setiap waktu. Kira-kira yang ini nggak ya, yang itu nggak ya, oh gitu terus. Jadi hidup kita itu serasa trial and error gitu. Semua mau dicoba gitu. Nah kenapa kita nggak fokus aja? Udah satu hal kita jalanin, terus kita tekunin. Ya ini juga yang namanya juga orang menjadi expert, menjadi ahli berdasarkan riset itu kan tidak butuh waktu cuma setahun 2 tahun. Betul. Gitu. Omes, sabar, telaten. Iya, apa itu disingkat Mbak? Jadi itu riset menunjukkan bahwa seseorang untuk menjadi ahli butuh 10.000 jam latihan. 10.000 jam latihan, kalau kita sehari 3 jam berarti 10 tahun. Kita setahun ganti. Kapan kita bisa expert gitu? Makanya kita akan terombang-ambing dengan diri kita sendiri gitu. Ya, pintu depan kita mengenali jati diri, terus karpet merah itu jalur sukses kita. Ya udah situ aja. Fokusin situ aja gitu. Itu manfaatnya gitu. Beda dengan yang kita trial and error terus gitu. Coba A, coba jalur B, jalur C, semuanya dicobain gitu ya. Lari kiri, lari kanan, ya. Cepat, lamban, udah akhirnya dia bingung sendiri gitu. Itulah capek. Dan ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan faktanya, cenderung tingkat frustasinya tinggi. Jadi orang-orang yang stres itu ekspektasinya ketinggian, tidak mengukur jati dirinya. Udah terlanjur naik atas gitu ya, jatuh ke belakang gitu lah. Jadi Steven nggak gitu, udah kita punya jalur sukses, itu aja. Kamu asah. Jadi istilahnya Steven itu sebetulnya kita punya gajah yang tertidur dalam diri kita. Apakah itu potensi atau kekuatan kita yang disebut dengan mesin kecerdasan gitu. Apa tugas kita? Bangunin gajah, bangun gitu. Kerja ayo, kamu ini hebat, kamu ini kuat, jangan tidur aja gitu. Ada istilah juga bahwa kita itu sebetulnya punya mutiara dalam diri kita ya, yang ketika kita asah, kita gosok semakin berkilau. Kadang-kadang kita lebih melirik, di sana ada mutiara lain gitu. Jadi kita lebih tergoda dengan potensi orang lain gitu. Nah orang ini kok sukses di bidang ini ya, kita udah bingung, aku tak ikut-ikutan deh, coba ini. Ternyata kita tidak sama dengan mereka. Kenapa? Ya mereka itu udah punya potensi di situ, kekuatan di situ. Kayaknya kita gagal. Melihat yang sebelah lagi gitu.
oh kayaknya aku nggak, lakinya nggak di situ deh, beruntungnya nggak di situ, coba yang ini, coba lagi, gagal lagi, gagal lagi son gitu akhirnya. Kan ada istilah Akhirnya ya, pekerjaan itu bisa ditiru tapi rezekinya betul. itu nggak bisa ya, nggak sama semua orang. Nah, Stephen itu lebih mengarahkan begini. Jadi ada yang jalur rezeki namanya. Jalur rezeki seseorang itu beda-beda. Betul. Maka Stephen itu nanti kalau kita bahas lebih lanjut itu ada cara bagaimana menjemput rezeki sesuai jalur kita. Ada teori bagaimana memelihara rezeki sesuai jalur kita. Itu ya. Jadi jemputnya sampai memeliharanya iya, itu ada di cukup situ. luas sekali. Wow, Gitu. iya. Sampai misalnya bahasanya kita itu bagaimana cara kita apa ya istilahnya minta bantuan Tuhan untuk rezeki kita gitu kayak gitu. Jadi ada teori-teori semacam itu gitu. Jadi cukup luas cakupannya, tapi semuanya teorinya mengarah pada dominance. Bagaimana yang paling dominan, yang paling kuat. Kayak pola parenting kan. Kan kita banyak menemukan orang tua yang anaknya lebih dari satu. Kenapa sih kamu nggak seperti kakak kamu? Kakak kamu itu loh begini dan seterusnya. Betul. Hello gitu. Ini zamannya Stephen bro. Udah nggak zaman kayak gitu. Karena setiap anak udah terlahir dengan kepribadian masing-masing. Tugas kita fokus. Anak yang pertama, mereka kepribadiannya seperti apa? Mereka hebatnya di mana? Anak kedua, kepribadiannya kayak apa? Hebatnya di mana? Maka teori-teori yang mengeneralkan pola parenting itu sebetulnya sangat tidak tepat. Menyamaratakan. Semua anak harus hebat matematikanya, enggak juga. Gitu loh. Ada banyak orang yang hebat matematika ternyata enggak sukses. Orang yang matematika biasa aja mereka sukses. Kenapa? Karena memang jalur sukses mereka masing-masing. Tapi yang pasti setiap orang wajib lah memiliki ilmu matematika karena itu kebutuhan. Ya. Jadi istilah kita itu ilmu yang umum lah, yang harus dimiliki semua orang. Tapi nggak harus cuma anak kita itu hebat di bidang matematika. Ya memang masyarakat cenderung melihatnya itu bahwa anak-anak yang kemampuan matematika dan IPA-nya bagus, mereka yang paling berpotensi sukses. Enggak juga. Karena banyak sekali ya orang-orang yang ternyata ilmu sosialnya bagus jauh lebih sukses daripada orang-orang yang ilmu eksaktanya bagus. Nah ini teori parenting, tetap juga harus fokus. Terus belajar, cara belajar. Semua anak-anak itu difokuskan. Belajar itu duduk di kursi, ada mejanya, matanya nggak kemana-mana, udah liatin pantengin aja gitu. Nah Stephen nggak begitu gitu. Stephen itu melihatnya bahwa ada teori ya di mana cara belajar seseorang itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan ekstrimnya ada anak yang memang cara belajarnya nggak usah pakai meja. Mejanya apa? Jagat raya ini dia mau delosor mau jadi dia mau belajar di atas kursi, di atas meja, di lantai, di apa, di ruang tamu, di mana bebas. Karena apa? Itu peluang dia untuk mampu mengeksplor cara dia. Iya, itu gayanya. Stephen itu semua mengarah pada satu hebat. Bahkan kalau mungkin yang muslim bahwa semua orang itu punya jalur pintu surga masing-masing. Nah dengan teori Stephen fokuskan gitu sampai ya maaf ya ada kesesuaian spiritual kayak gitu. Misalnya yang sensi dengan kedermawanannya, thinking, perbanyak baca istighfar. Jadi disinilah Stephen merujuk semua bidang termasuk profesi dan bisnis, pola parenting, learning atau belajarnya ya. Ada juga mungkin di teori-teori kepemimpinan, semuanya memiliki jalur masing-masing. Jadi nggak ada kata terlambat untuk bergabung atau untuk apa ya istilahnya ya, minta bantuan, periksa apa namanya? Konsultasi. Untuk konsultasi bersama rekan-rekan di Stephen gitu ya. Kalau
semakin dini kayaknya juga malah semakin bagus, bagus ya Mas ya. Memang usianya minimal itu sudah 2 tahun sudah bisa kita kenali ya. Karena sebelum usia 2 tahun biasanya memang sidik jari ini belum mampu terdeteksi ya. Jadi apa istilahnya, kita belum mampu melihat ya bagaimana potensi kecerdasan dan kepribadian masing-masing. Jadi 2 tahun baru bisa, dan sampai tak terbatas. Sampai tak terbatas kalau untuk apa istilahnya anak-anak remaja gitu ya, itu mungkin ke pendidikan atau nanti jenjang karirnya gitu atau ya. juga yang berumah tangga. Yang mungkin maaf ya, yang kesehariannya mungkin perasaan kita selalu nggak ketemu deh. Kita mungkin di pengantin baru aja ya kita ada cocoknya. Setelah apa masa-masa berapa tahun kemudian iya ya, kita udah mulai kok Anda kesana kita kesini gitu. sering itu ya, saya ajak ke utara kok kamu ke selatan terus ya gitu. Nanti dari Steven ini sebenarnya sudah ada yang namanya Steven Masuki, pasangan suami istri, di mana ada skor-skor tertentu ya, yang memang ada skor of love, ada skor of wellness dan lain sebagainya ya. Skor-skor itulah yang menjadikan sebetulnya kadang-kadang energi cinta suami pada istri itu minim, tapi kebalikan energi cinta si istri ke suami cukup kuat. Ada yang juga sebaliknya, ada yang sama-sama energi cintanya nggak kuat, ada yang kayak gitu. Ada yang energi cintanya sama-sama kuat. Jadi disinilah akhirnya muncul cara berkomunikasi dengan pasangan, sampai bagaimana membuat layout di rumah gitu, penyesuaian di rumah. Jadi lingkungan keluarga yang seperti apa itu bisa merujuk pada namanya jenis mesin kecerdasan. Misal nih istri yang feeling misalnya, bagaimana istri yang feeling, maka nuansanya rumahnya itu jangan dibikin sepi, tenang, nggak ada kunjungan saudara tetangga gitu ya, sahabat gitu, enggak gitu. Malah lebih bagus memang lebih banyak kunjungan, mungkin sampai saudara yang jauh diundang ke rumahnya untuk sampai menginap di rumahnya. Itu nuansa kayak gitulah yang akhirnya suasana rumah itu lebih terasa surga gitu. Kalau dibalik ya terasa neraka gitu. Keren ya, maksudnya bisa untuk meningkatkan keharmonisan. Betul. Iya. Luar biasa ya, maksudnya dari segala hal gitu bisa gitu ya, ada solusi dari Steven. Betul. Semua permasalahan hidup sepertinya ya bisa insya Allah terselesaikan. Iya, kecuali butuh duit jadi nggak bisa ya. Kerja kalau mau dapat duit ya, iya. Kerja jangan di Steven. Tapi bisa mengarahkan ya, mengarahkan bagaimana nanti untuk mendatangkan income. Betul, artinya kan masa depan ya, bukan masa depan kok nanti Anda akan begini, bukan. Tapi mengarahkan untuk masa depan yang lebih baik ya, dengan usaha sendiri, dengan usaha yang pas tadi, yang tepat gitu. Ya memang beberapa menyebut kita itu sebagai apa istilah mereka nyebutnya dukun modern. Gitu. Karena pakai teknologi dan ilmiah. Kita bukan memprediksi apa istilah masa depan orang ya. Tapi kita cuman mengarahkan aja bahwa jalur sukses Anda di sini. Di sini Allah menciptakan kita di sini. Karena kan Steven ini kan yang dirujuk itu kan apa istilahnya susunan saraf otak. Nah, setiap orang udah dibikin sama Allah, sama Tuhan itu dengan susunan struktur saraf yang berbeda-beda. Ya udah, maka dari situ kalau mungkin ada istilah di Quran itu afala tatafakkarun ya. Apa kamu nggak berpikir bahwa kamu diciptakan hebat? Kenapa kamu nggak menghebatkan diri kamu sendiri gitu? Kok sosokan pengen serba hebat kayak gitu ya? Bener. Kasihan yang lain nggak kebagian. Iya, gitu. Kalau diambil semuanya ya apa? Gitu. Kita ngapain terus gitu? Numpang. Baik, cuman sayang banget nih Dimas, waktunya habis ya. Iya. Sudah hampir jam 9 dan masih banyak sebenarnya yang harus diobrolkan. Iya. Insya Allah Jumat depan bisa ketemu kembali. Mungkin statement akhir hari ini silakan. Ya, jadi yang pasti bahwa Steven itu menyarankan bahwa setiap kita itu diciptakan, dilahirkan dengan
nggak ada orang yang terlahir bodoh. Betul. Ya. Terus kita itu dilahirkan dengan fitrah kita, dengan bersih ya. Ya. Kita tidak diwarisi hal-hal misalnya diwarisi kemiskinan enggak. Kita semuanya sudah dilahirkan kaya sebenarnya. Betul. Terus potensi ini kita punya kewajiban atau punya tugas apa, mengasah dari potensi terbaik kita. Ya. Kalau udah diasah, ya pasti kita harus tetap stay on the track. Kita bertahan di jalur kita, nggak usah terlalu tergoda oleh jalur-jalur lain. Ya. Karena meskipun rumput tetangga dianggap lebih hijau, sebenarnya tugas kita adalah sering menyiram rumput kita sendiri biar hijau, gitu ya. Betul. Jadi kita fokuslah dengan kekuatan kita, bukan kita mengikuti pola-pola orang lain. Betul. Dengan kita fokus satu hebat, maka merek kita, brand kita akan muncul, dan disitulah sebenarnya kita akan dapat dihargai melalui profesi kita ataupun bidang-bidang lain kita. Saya rasa dengan mengenali jati diri, fokus di jalur karpet merah kita, disitulah kesuksesan kita akan datang lebih cepat dan lebih mudah. Gitu. Saya rasa itu Ya. semoga bermanfaat. Mas Umam, terima kasih. Sama-sama. Mas siapa tadi? Hadi. Mas Hadi. Terima kasih ya Mas ya. Sampai di situ. Baik, insya Allah ketemu di lain waktu Insya Allah, ya. insya Allah. Iya, assalamualaikum. Tropical vibes are taking